We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspiratif. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Dali Munti. Di pagi yang cerah ini saya akan sharing dengan kita semua terkait bagaimana cara meningkatkan kemampuan speaking skill kita dalam bahasa Inggris. Karena beberapa teman-teman mengatakan bahwa ada kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka ingin meningkatkan kemampuan speaking skill mereka, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang berjurusan bahasa Inggris, karena mereka punya target yang besar, punya target yang tinggi untuk penguasaan bahasa Inggris mereka. Tentu strategi ini bisa digunakan oleh siapapun kita yang ingin meningkatkan kemampuan speaking skill kita. Sahabat inspiratif, saya ingin menawarkan ada 5 strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan English speaking capability. 1. Fear not. Artinya apa? Jangan pernah takut mempraktekkan bahasa Inggris yang menjadi target kita. Apakah itu juga bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Karena apa? Rasa takut adalah hal yang pertama yang harus kita hilangkan dari benak kita, untuk kemudian kita berani mempraktekkan bahasa itu meskipun itu salah. Karena kesalahan yang kita buat adalah proses untuk kemudian ketika kesalahan itu selalu muncul, maka kita akan menyadari lalu akan merevisi kesalahan-kesalahan itu, terutama ketika kita mendengar lawan bicara kita, dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita untuk melihat pada titik mana kesalahan yang kita buat. Yang kedua, having friends and commitment. Sahabat inspiratif, kita boleh berkuliah bukan di luar negeri misalnya, tapi kita bisa ciptakan satu atmosfer seolah-olah kita berkuliah di dalam negeri, di luar negeri. Caranya bagaimana? Miliki seorang teman, lalu berkomitmen dengan dia untuk tidak berbicara bahasa lain kecuali bahasa Inggris di mana dan kapanpun. Dengan demikian, maka bahasa itu menjadi milik kita. Kita akan terbiasa menggunakan itu, kita akan lebih lancar berbicara bahasa Inggris, sehingga kita sampai pada titik apa yang disebut dengan thinking without thinking. Artinya apa? Kita berkomunikasi seolah-olah kita tidak berpikir lagi apa yang akan kita katakan. Sahabat inspiratif, yang ketiga, having mirror. Ketika kita tidak punya teman untuk praktek, ketika kita tidak punya teman untuk menggunakan bahasa yang ingin kita kuasai, maka ada cara lain. Having mirror. Artinya ngomonglah dengan kaca, buat pertanyaan, lalu jawab pertanyaan itu. Dengan cara itu, maka sahabat inspiratif akan terbiasa menggunakan bahasa itu. Lalu kemudian sahabat inspiratif bisa melihat performa bahasa kita, sehingga kita bisa self evaluation. Kita bisa mengevaluasi diri sendiri pada titik mana kelemahan kita dalam konteks menggunakan bahasa itu. Yang keempat, translate the thing you are looking at. Sahabat inspiratif, keseharian kita beraktivitas, tentu banyak hal yang kita lihat, banyak peristiwa yang kita saksikan. Maka kita coba terjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang terkait dengan itu, maka kita sudah punya perbendaharaan kata dalam benak kita. Lalu kemudian kita tidak sulit lagi mengungkapkan itu dengan bahasa target yang ingin kita kuasai. Sahabat inspiratif, hal ini selalu saya lakukan ketika saya sebagai mahasiswa seperti sahabat-sahabat sekalian. Sahabat inspiratif, yang kelima, make diary of your activities. Sahabat inspiratif, seperti saya katakan tadi,
ketika kita keluar dari rumah mulai melaksanakan aktivitas kita keseharian. Apakah kita sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai karyawan, apakah kita sebagai guru dan sebagainya itu, maka sekembalinya dari berkegiatan itu, sebelum tidur barangkali, coba sahabat inspiratif, catat semua kegiatan itu dalam bahasa Inggris sebagai sebuah diary untuk melihat sejauh mana progres pengembangan bahasa kita. Sahabat inspiratif, dengan cara itu kita bisa menilai perkembangan bahasa kita dari hari ke hari. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan manfaat dari membuat diary of our activities. Yang pertama, kita akan terbiasa membangun kalimat yang runtun, yang kohesi antara suatu paragraf dan paragraf lain akan terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara otomatis kita sudah berkomunikasi dengan diary kita. Oleh karenanya, ketika kita berbicara dengan hal-hal yang pernah kita tuliskan dalam diary kita, maka kita tidak akan sulit lagi mengungkapkan itu. Sahabat inspiratif, 5 tips yang bisa kita gunakan to increase your speaking capability, ya, dapat kita praktekkan, dapat kita gunakan. Yakinlah bahwa satu modal yang paling utama untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan adalah semangat dan sungguh-sungguh. Sahabat inspiratif, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.